Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dan apa yang paling menghambat seluruh keinginan ibu dan bapak semua? Siapa? Duit. Duit itu sumber petaka orang jadi susah mencapai sesuatu malah. Kalau Tuhannya itu duit gue belum cukup sih, makanya gue nggak bisa umroh. Nah itu dia. Itu dia tuh yang bikin malah jadi susah aja buat umroh. Nanti siapa lagi dan apa yang menghalangi? Ya, diri sendiri, diri ibu dan bapak itu juga, pemirsa itu penghalang terbesar juga. Ya. Kalau Tuhannya Allah itu pasti bisa. Kalau ngelihat kemampuan diri, keterbatasan diri, otak kita, otot kita, udahlah, pasti nggak jadi. Kalaupun jadi, gue jadi sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz. Ini dia Habibi ya? Habibi Pak Ustadz, tamu kita. Assalamualaikum Bi. Warahmatullahi wabarakatuh. Coba ini ya. Seorang penyandang disabilitas tapi prestasinya luar biasa dan kita bisa belajar dari Habibi. Disabilitas. Disabilitas. Oke, kita belajar banyak nih nanti dari Bibi. Oke. Sekarang kita kasih dulu Pak Siap, Ustadz ya. Bi. Nah. Siap. Ini sini Dan. Ya, kenapa Pak Ustadz? Iya. Kursi aneh. Kursi panas. Ah, iya, harusnya Pak Ustadz biar kakinya nempel, Pak Ustadz sini ganjel dikit. Nah. Wah. Iya. Habibi apa kabar? Sehat Habibi? Alhamdulillah baik sehat. Habibi tinggal di mana sih? Di Setiabudi. Di Setiabudi ya. Jakarta sini. Jakarta. Belah mana kuburan? Setiabudi Sudirman. Jadi nggak di karet, di Bukan karet nih, Setiabudi bukan ya. Bibi umurnya berapa sekarang? 24. 24 tahun. Dari umur berapa begini? Dari bayi, dari Masya kecil. Allah. Dari bayi ya. Iya. Ini Habibi Pak Ustadz pernah ikut. Bocorin dong Iya. prestasinya. Pernah ikut Asia Akademi Internet tahun 2007. Iya. Wah luar biasa. Terus tingkat Asia Pak Ustadz. Asia Akademi Internet ya. Hobinya apa sih Habibi? IT ya, bidang IT ya? Iya. Dari kecil karena memang terbiasa dengan komputer, jadinya pas sudah besarnya mama mengarahkan untuk nggak jauh-jauh dari komputer, jadi IT. IT. Bisa desain web juga Pak Ustadz. Masih? Desain grafis bisa juga Pak Ustadz. Desain. Iya Bi. Iya. Masya Allah. Catatan tulisannya lengkap tentang segala hal. Wah. Membuktikan keterbatasan tidak menjadi halangan Pak Ustadz. Wah, nggak menjadi halangan bang. Karena kita ini memang deluser. Oh itu bicara masalah mental Pak Ustadz. Iya. Nah Habibi dengan kondisi Habibi yang sekarang, tapi Habibi terus ngeblog, bikin web. Apa sih motivasi terbesar Habibi? Iya, motivasi awal semenjak lulus SMA, yang pasti ingin mandiri gitu. Sempat SMA Bi? Ya, Sekolah gitu ya? sekolah sampai SMA. Masya Allah. Waktu itu SD-nya di? SD YPAC, SMP-nya Triguna, Iya. SMA-nya Sunda Kelapa. Oke. SMA Sunda Kelapa? Iya. Masya Allah. Terus Jadi, motivasinya apa? motivasinya emang karena di awalnya pasti ingin mandiri kan sebagai manusia kan sudah disiapkan rezekinya masing-masing. Bagaimana menjemputnya. Nah terus karena emang hobinya dari kecil udah komputer, game dan lain-lain ya yang berhubungan dengan komputer ya akhirnya diarahkanlah ke bidang komputer gitu. Pengalaman waktu ikut Asia Academy itu gimana? Awalnya kagetnya soalnya waktu pas itu dari seluruh peserta itu cuma saya yang masih SMA, baru lulus SMA gitu. Jadi yang lain udah pada S1, S2, udah yang mapan gitu. Jadi aku yang datang ya masih pelongo, nggak ngerti apa-apa gitu. Peserta terkecil, termuda? Termuda. Wah. Apa aja? Dan yang lain tuh nggak kayak Bibi, yang lain Enggak. Normal? Normal semua. bingung dong mereka. Iya, dikira saya cuma main-main aja ke situ. Oh, dikira Di mana itu? Di mana lokasi? Dulu di Jakarta sih ada seminar 2 hari gitu. Mama yang mendaftarkan, dikira itu saya ikut main, mamanya yang belajar. Ternyata mama yang nganterin, saya yang belajar gitu. Oh, mamanya gue hebat. Oh, mamanya yang nganterin.
Oke, Pak Ustadz, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi sama Habibie. Juga nanti kita akan tanya, Habibie juga sempat mengalami perjuangan-perjuangan dibandingkan teman-temannya dengan kondisinya yang seperti ini. Jadi tetap bareng kita di chattingan ya. Bareng tamu spesial kita Habibie. Habibie ini punya quotes Pak Ustadz yang selama ini jadi pegangannya Habibie. Kata-katanya. Ibu tahu nggak quotes tuh? Quotes ibu tahu kan Bu? Tahu Pak Ustadz. Quotes itu kagak tuh katanya. Oh. Punya ini Bu, Ini pedoman, istilah. prinsip, istilah yang selama ini jadi pegangannya Habibie. Kata-katanya adalah kelemahanku adalah sumber kekuatan untukku untuk meraih sukses. Itu dia. Bisa diceritain kenapa Habibie suka sama kalimat itu? Iya, jadi awal tahun 2009 itu sedang membuat buku gitu. Membuat buku dan ada beberapa kalimat di dalam buku itu yang akhirnya dijadikan sebagai judul buku. Dan juga dijadikan sebagai, apa ya, kayak pedoman atau pegangan gitu loh. Jadi setiap orang tuh pasti punya kelemahan. Yeah. Dan kadang ya semua orang gak pasti tahu dirinya kelemahannya seperti ini. Tapi kadang itu mereka hanya fokus pada kelemahannya, nggak pernah fokus pada kelebihannya. Nggak pernah fokus pada kelebihan, subhanallah. Dan Habibie membalikkan itu. Saya pengen itu kalimat keluar dari Habibie dong, coba kasih tahu pemirsa. Kelemahanku adalah sumber kekuatanku untuk sukses. Kelemahanku adalah sumber kekuatanku untuk sukses. Masya Allah. Oke Habibie, kalau dalam kehidupan bermasyarakat di luar, Iya. nggak pernah ada masalah kan? Sebenarnya kalau masalah itu ya pasti ada gitu. Iya. Jadi ya namanya masih apa ya, banyak orang anggap kalau disabilitas itu istilahnya itu udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, atau enggak dianggapnya udah nggak punya masa depan, udah suram lah istilahnya gitu. Ketika saya pernah juga mau sholat ke masjid nggak boleh masuk alasan musodanya kotor gitu, baru sampai depan nggak boleh masuk. Padahal kalau di Arab atau di Mekah itu Masjidil Haram kursi roda bebas lalu lalang untuk beribadah. Iya benar. Seperti itu. Habibie pernah ke Mekah? Pernah, alhamdulillah. Udah nyampe subhanallah. Saya tuh nggak seneng memang dengan sebutan normal nggak normal ya. Karena bisa jadi kita kagak normal ya. Ini juga kita bisa belajar banyak dari seorang bapak. Dia waktu itu menjadi guru ngaji awalnya Pak Ustadz. Guru ngaji? Kehidupannya semuanya berjalan normal seperti kita semua. Tapi karena terjadi satu dan lain hal, akhirnya Bapak Komarudin ini mengalami kelumpuhan di bagian kaki. Bagaimana ceritanya kita dengarkan langsung. Ini dia Bapak Komarudin. Pak Komarudin, apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Masih mengajar ngaji? Alhamdulillah masih diamanahkan seperti itu. Amin. Ya, Pak Komarudin tadinya normal biasa ya. Iya. Tapi terjadi satu hal. Tahun berapa bisa itu? diceritakan? Tahun 2011 Lah baru dong. baru pisan. Baru pisan. Itu Iya. gimana waktu itu kejadiannya Pak Komarudin? Jadi pas saya berangkat dari kantor mau berangkat ke sekolah, kebetulan saya memang di marketing salah satu perusahaan swasta gitu ya. Udah ada janji dengan salah satu sekolah. Pada saat di jalan, kebetulan di perumahan elit, di taman sebenarnya. Di taman itu ada mobil minggir sebenarnya, udah minggir, tapi sennya masih hidup. Pasti pas sebelum saya lewat saya klaksonin, karena nggak ada jawaban, ya udah akhirnya saya jalan. Itu pun pelan ya, naik motor, pelan. Subhanallah, pada saat Allah sudah menentukan memang ya. Pada saat saya lewat di sampingnya, nggak taunya dia ngenyamping gitu jalannya, berbalik Kayak putar balik. Kayak putar balik. Ya Jadi udah. Ketemulah saya pada saat saya pas di tengah mobil begini jadinya nyeret saya. Saya keseret sampai takbir saya hilang gitu ya. Jadi badan saya di bawah motor ditabrak, jadi badan saya ini ada di jalanan di aspal gitu. Oh. Ya, Itu mobilnya jalan terus Pak Ustadz karena katanya yang di atas mobil itu orang lagi baru belajar ya. Iya betul sekali. Itu, Pak Ustadz. Jadi dia makin panik. Mungkin panik. Ngelihat ngenabrak
tambah panik malah ngegas. Dan akhirnya terjadi proses pengobatan, terus Mas Komarudin mendapatkan vonis lumpuh ya. Iya, lumpuh. Dan Apa yang dirasakan waktu itu, Mas? ya sebelumnya sih subhanallah, atas kebesaran Allah, pada saat kejadiannya sendiri pun atas izin Allah, saya tidak merasakan sakit sedikit pun gitu ya, walaupun setengah badan saya ini ya ada tanda-tanda yang tidak bisa hilang gitu ya. Yang saya rasakan ya subhanallah biasa aja sih sebenarnya. Iya. Dengan menghadapi episode baru dari kehidupan saya seperti itu. Luar biasa. Tetap optimis, Ustaz. Bisa ngomong saya. Iya, Ustaz. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti, kisahnya luar biasa. Kita akan ngobrol juga Pak Komarudin sekarang kegiatannya apa, terus bagaimana juga dengan kegiatan dari Mas Habibie. Tetap bareng kita di chatting dengan ya. Dan Iya, Pak Ustaz. ada pahala baru nih buat Habibie dan Pak Komarudin. Subhanallah. Apa tuh, Mas? Kalau bisa bikin mereka-mereka yang bisa jalan tobat, kalau mereka-mereka yang saat ini melihat, termasuk saya pribadi, tadi nih saya buang air kecil sebentar. Gitu buang air kecil saya mendadak menjadi, iya, gue bisa jalan deh gitu. Kenapa malas ke masjid gitu kan? Harusnya tambah semangat, kenapa capek sedikit? Nggak usah ke masjid, capek. Ya kan? Bisa dibayangkan kalau kemudian Allah menguji saya gitu dengan apa yang terjadi sama Pak Komar, sama Habibie. Saya semangat loh ngelihat ente berdua nih. Artinya pahala saya habis ini, pahala saya setiap kali ke masjid, setiap kali semangat untuk kemudian berbuat baik dengan tangan saya, kaki saya, mulut saya, itu pahala antum berdua. Pemirsa juga saya yakin nih, banyak pemirsa yang subhanallah bener ya. Kadang-kadang kita punya kaki buat bangun aja ngambil air wudhu berat banget gitu. Ya emang lah gitu subhanallah. Bener ya gitu, padahal kita ya ada segala-galanya gitu loh. Ada mulut juga bisa buat zikir kan ya, bisa buat zikir kan, tapi yang kita pakai buat marah-marah terus. Emang saya paginya ini sebelum ketemu beliau nih, paginya saya habis nulis tentang istidrot. Istidrot apa itu, Pak? Istidrot itu hukuman yang ditunda gitu loh. Oh, iya. Jadi ya mudah-mudahan semua yang mengalami kesusahan itu adalah ujian ya. Tapi kan gak semuanya ujian, ada yang azab gitu kan. Makanya mudah-mudahan teman-teman yang masih pada bisa berjalan, jangan jauh-jauh dari masjid. Tangan masih bisa megang Quran kan, mata masih bisa ngeliat Quran, mulut masih bisa baca Quran. Artinya kita masih seger gitu. Allah mudah-mudahan. Kita doain Pak Komar, Habibie biar tambah banyak pahalanya dah. Amin. Pokoknya habis ini nih orang-orang pahalanya buat ente dah. Amin. Punya kita buat dia aja dah. Iya, amin Ustaz. Buat ente dah. Iya. Kita jadi tobat gitu. Benar Pak Sati, karena kita yang gini aja masih nunda-nunda gitu Pak Sati. Oke, Pak Komarudin, pengen tahu dong, waktu Pak Komarudin terjadi hal itu, motivasi besar apa Pak Komarudin yang akhirnya bisa bikin Pak Komarudin bangkit lagi? Iya, marah nggak gitu sama yang penabraknya, marah nggak? Subhanallah, alhamdulillah. Kebetulan karena memang saya nggak terbiasa marah gitu ya. Oh ya? Sampai lagi sama anak kecil, orang tua, dan apalagi istri gitu ya. Memang nggak biasa marah, apalagi marahin. Jadi ya subhanallah, Allah masih memelihara hati saya. Nggak ada perasaan marah sih insya Allah. Dan perasaan biasa-biasa aja, dalam hati berpikiran ya inilah episode baru hidup saya gitu. Allah. Ya mudah-mudahan ya Allah tetap memelihara hati ini supaya tetap sabar. Itu apa rahasianya tuh Mas bisa setegar dan seikhlas ini gitu? Yang pertama mungkin doa saudara-saudara, khususnya kedua orang tua. Doa subhanallah waktu koma itu ya walaupun saya nggak ingat ya, tapi pendengaran saya kan masih berfungsi dan subhanallah mungkin sekampung kali ya datang saya, dan mudah-mudahan asbab doa saudara-saudara, khususnya kedua orang tua saya, istri, anak saya, ya alhamdulillah. Ya mungkin ada salah satu amal ibadah saya atau pernah ngebantu orang sekali, mungkin mudah-mudahan Allah terima. Jadi asbab tersebut bisa membuat saya tegar seperti ini. Insyaallah seperti itu.
Luar biasa Ustaz. Iya, saya juga nggak yakin andai itu terjadi sama kita gitu ya. Kayaknya kita perlu waktu buat recovery ya. Tapi ini kan 2011 ya. Baru kemarin. Tapi langsung langsung biasa aja gitu. Tegar. Nanti ada episode di mana beliau berlari. Beliau lari gitu ngejar angin, pindah dari satu kamar ke kamar lain, memetik buah di surga, dikembalikan oleh Allah kakinya. Habibie juga gitu be, surga udah nggak ada kursi roda be. Habibie di sono sih udah merdeka banget dah. Karena bila mana hambanya Allah itu ridho diambil matanya, Allah tukar surga. Ridho diambil tangannya, tukar surga. Ridho diambil kakinya, tukar surga. Kita baru diambil duitnya aja udah marah-marah. Bener itu. Nah Habibie ini pernah bikin tulisan juga Pak Ustaz tentang pengembangan masyarakat. Iya, sehingga betul. Habibie Dapat penghargaan. Bisa diceritain? Sebenarnya bukan tulisan, jadi waktu saya sudah mulai mendapatkan kemandirian, sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Bisa Edo menghasilkan uang tuh? Dari waktu pasca 2008 dari internet itu. Oh dari internet. Itu mungkin bikin web gitu Iya, ya. Iya. dari pekerjaan itu. Nah, saya tuh ada niat dalam hati supaya teman-teman yang sesama disabilitas tuh supaya punya pekerjaan yang bisa menaikkan harkat dan martabat mereka juga gitu. Jadi bukan ya kita bisa lihat kalau tunanetra udah identik dengan tukang pijit gitu. Iya. Tunadaksa dianggapnya pengemis atau suka minta-minta. Nah itu saya ingin yang kalau mereka punya pekerjaan mereka nggak diremehkan lagi gitu. Dan itu yang akhirnya saya coba ke teman-teman saya sesama penyandang disabilitas. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba ada yang melihat aku didaftarin ke nggak tahu awalnya kompetisi apa gitu, dan awalnya kayak penghargaan untuk masyarakat yang mengembangkan sekitarnya, dan ya alhamdulillah menang di situ. Akhirnya menang Alhamdulillah. Juara? Wah, Pertama. juara pertama. Oke, Pak Komar ini masih ngajar ngaji ya? Insya Allah Itu masih. ngajarnya gimana? Didateng atau didatengin? Tahan dulu Pak Komarudin, kita akan bahas nanti. Tetap bareng kita di chatting kan ya. Den, aneh mau nyuruh ibu-ibu berdiri dulu Den. Oh boleh Pak Ustaz? Adik-adik berdiri ya. Coba berdiri coba. Kita juga berdiri. Ayo. Coba berdiri. Ayo kita diri sama-sama. Semua. Ibu juga. Toto berdiri. Pak Komarudin kan? Saya berdiri. Nggak usah. Coba sejenak ya pemirsa berdiri, silakan pemirsa di rumah juga berdiri. Sejenak rasakan coba kaki saudara. Subhanallah. Coba katakan subhanallah. Tarik nafas dah. Aduh, subhanallah. Goyang-goyangin kakinya. Goyangin. Berasa sekali ya kita punya kaki yang coba goyang-goyang kakinya, goyang-goyang. Oke, subhanallah. Lompat dikit. Roboh. Pemirsa, Maksudnya apa tuh Pak Ustaz? betapa kita ini masih ada kakinya. Itu subhanallah. Mesti banyak syukur pada Allah ya Allah. Makasih. Ya dah. Jangan duduk sampai akhir ya. Silakan. Iya. Maaf ya Kang Komar, maaf. Tapi saya bilang ini pokoknya pahala beliau lah berdua nih. Benar. Amin. Insya Allah lah ya. Oke. Ya doain saya Bang Komar. Pak Komar masih ngajar, dilanjut lagi Pak Komar gimana? Mengajar ngajinya muridnya datang atau Pak Komar ke satu tempat? Kalau waktu dulu sebenarnya ngajar itu memang sudah dari dulu saya ngajar. Ngajar ngaji gitu. Ngajar ngaji dari tahun 95 lah kalau nggak salah. Wow. Ngaji privat seperti itu biasa. Kemudian diamanahkan pegang salah satu taklim TPA gitu. Sampai nikah. Setelah itu konsentrasi ke bisnis lah. Setelah itu sambil berdagang, tapi masih privat sih sama itu waktu itu. Pak Komar, kalau antum mau ngapal Quran cakep. Insya Allah. Insya Allah ya. Nanti aneh yang ikut membimbing lah. Amin. Insya Allah. Dan sekalian nanti ngajar tahfiz, jadi ngapal Quran. Nanti sama aneh belajarnya, aneh bimbing sesekali gitu ya. Punya BB nggak?
Enggak, Hah? Ustaz. Nggak punya bebek? Enggak punya bebek. Mau bebek? Kalau Allah memberikan rezekinya. Nih. Nah. Ini bebek aneh pribadi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Buat Bang Komar. Amin. Ya Allah, Ustaz. Ya, nanti aneh minjem dulu ntar ya. Buat ngabarin yang lain kalau bebeknya disedekain ke beliau supaya saya bisa ngirimin suara untuk beliau ngikutin. Jadi pakai suara saya kirim ke bebe ini. Nah, nanti saya minjem sebentar buat ngabarin ke teman-teman kalau bebeknya udah aneh sedekain. Saya boleh nanya ke Habibie nggak, Bos? Boleh? Habibie punya bebek nggak? Udah punya udah punya bebek? Udah. Aduh. Tablet belum ada tablet. Apa? Tablet belum ada. Komputer tablet belum ada? Iya. Yang puyer mau yang puyer. Ini karena Habibie ini visi misinya keren. Apa Ustaz. coba visi-misi? Iya, jadi emang visi-visi untuk saya itu pengen banget kalau penyandang disabilitas itu udah nggak dijadikan manusia nomor 2 lagi di negeri ini. Udah Bi, pokoknya kita beliin dah. Iya, iya. Komputer tablet solo. Utang bentar ya. Kan perlu waktu ya kan, nggak hari ini dong. Patungan. Patung nomor 2. Oh jadi. Insya Allah. Insya Allah. Jadi. Upama. Denny ini rajin sedekah, makanya dia maju. Amin. Subhanallah. Lihat tuh, Pak. Tablet dibeliin. Iya kan? Biar kata patungan berdua kan susah kalau nggak kegerak hati ya kan? Dan mau lagi saya cumanya 300.000. Bi, Iya. nanti kalau udah jadi itu komunitas apa? Blogger. Blog, enggak itu lah, apa tuh namanya? Yang Udah ada. Udah punya. Oh, itu udah ada. Udah Apalagi ada. udah ada. Nanti Kita emang geraknya ke kampus-kampus. komunitas kampus. disabilitas gitu. Kita Penderita. malah bukan, jadi malah kita membangun kesadaran itu di luar non penyandang disabilitas supaya si penyandang disabilitas sih mereka dengan kemauan tinggi kayak Pak Komarudin ini kan hebat banget, cuma lingkungannya kadang yang nggak memberikan jadi Bibi ruang. nyadarin lingkungannya. Iya, Mengingatkan orang-orang di sekitar kita. Ya. dengan kita sering ngadain kegiatan di kampus-kampus Allah. seperti itu. Bu, Pak, ini udah mau udahan segmen Bentar ini? lu, sebentar Pak Ustaz. Apa itu? Pak Komarudin ini punya seorang pendamping yang luar biasa. Pak Ah, ini mau cerita itu tadinya. Jadi sudah kita yang Kita cerita. udah ambil dulu, Ya Pak. sudah dulu yang menang Ya, cerita. Ah, Nah, Lagi coba. Ntar lu Pak Ustaz yang menang kan? Iya. Nanti Pak Ustaz yang cerita. Oke. Sekarang cerita dulu deh. Siap. Jangan kemana, tetap di chat. Ya. Saya tuh orangnya komitmen Pak Ustaz. Siap. Tadi kan kita udah sweet. Sweet. Pak Ustaz menang. Iya. Nah sekarang Pak Ustaz yang ngomong dah. Siap. Kesempatan ini saya serahkan kepada Denny, silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Nah ini Mas Komarudin ini punya pendamping yang luar biasa Pak Ustaz. Yang selalu mensupport apapun yang dilakukan oleh Mas Komarudin. Kita undang ya. Siap. Ini dia istri dari Mas Komarudin. Boleh kesini Mbak? Silakan. Alhamdulillah. Kursi saya tuh, Mbak. Iya. Namanya siapa Mbak? Bindasari, Bindasari. Bindasari. Udah berapa lama rumah tangga? kurang lebih jalan 8 tahun ya Bu. Jalan dalam. Iya. 8 tahun. Sudah ada buah cinta di antara kedua. Sudah 7 tahun kelas 1 MIT. Mana ajak sini dong, sini. Sini adek. Sini Adek. Oh itu yang kerudung coklat. Orange. Masya Allah. Itu Kan emaknya ya, saya. emak ya. Oh ibu Mak. anda. Ibu. Jangan salah lihat, jangan salah lihat. Iya. Di sini nih, Ada sini. bagi duit lah sama Om Denny. Sini. Tuh, emak. Tanggung jawab lu. Iya, tenang Mas. Sini ada sini. Sini. Orang kaya, Denny. Kasih tunai. Intinya itu. Tunai. Umurnya berapa tahun? Umurnya berapa tahun? 7 tahun. Oh, berarti 7 lembar Pak Ustaz. Intinya di Amin. Amin. Nih buat adek. Oh, subhanallah. Iya. Dek, nah Dek sedekain lagi ya. Jadi lebih banyak nanti dapatnya Oce. Siapa namanya?
Hah? Suaranya Sabila. Sabita. Oh, Sabita. Sabita. Oke. Nah, Mbak, selama mendampingi Mas Komarudin waktu itu pernah mengalami hal yang tadi diceritakan, support apa yang Mbak berikan? Ya, semangat terus. Semangat dan semangat. Sebenarnya waktu dengar kejadian pun saya hampir tidak percaya kalau suami saya yang kecelakaan. Karena kan memang informasinya saya baru pulang ngajar. Iya. Mbak ngajar juga? Saya ngajar TK. Pas itu ada kakak ipar datang memberitahu ternyata suami saya yang kecelakaan. Dan setelahnya itu langsung ke Fatmawati. Dan waktu itu pun saya menunggu di luar, nggak langsung melihat karena langsung di IGD seperti itu. Tapi alhamdulillah sambil menunggu sambil tilawah sih. Sambil ngaji. Sambil ngaji karena ya harus seperti itu gitu. Itu pemirsa, ya makanya yang belum nikah tuh ya cari istri yang kayak begini, yang soleha, yang bisa ngaji. Jadi pas begini kan berasa gitu loh. Tapi kan udah ada suaminya. Jangan diem maksudnya. Kalau mau nikah, cari yang katanya kayak kayak gini. Ya kayak gini, mirip gini. Oh, iya, kirain yang Perilakunya, ini. akhlaknya gitu. Oh, iya. Allah. Pendapatnya Pak Ustadz tentang tamu-tamu kita ini gimana Pak Ustadz? Ya saya banyak belajar lah hari ini, benar-benar banyak belajar. Sampai sekarang tuh ya saya kan laki-laki ya. Saya juga tahu. Saya juga tahu Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz cewek dipanggilnya Ustazah. Saya sering gitu ya ngelihat teman-teman yang punya kanker prostat gitu. Kadang-kadang kalau pengen buang air kecil tuh ya, rasanya tuh rasa terima kasih. Ini bukan berarti saya ngegedein apa, enggak. Sama ente gue suka ngomong kan gitu ya. Iya, Pak. Wah Allah, kita ini bisa buang air kecil normal gitu. Banyak orang yang nggak bisa buang air kecil. Nah hari ini saya belajar lagi. Saya banyak bu membangun yang gitu-gitu banyak. Bukan apa untuk menumbuhkan apa rasa apa syukur gitu ya. Apa, Selalu bersyukur gitu Pak Ustadz. selalu bersyukur sama Allah gitu ya. Jadi bertambahlah guru saya hari ini. Guru kita bertambah. Habibie jadi guru saya. Mas Komarudin Komarudin. jadi guru saya. Tapi jangan lupa nanti pulangin sebentar BB-nya. Siap. Sekarang aja deh ntar lupa. Sampai dikit Ntar Ustaz. kirim yang baru. Aneh, enggak ini aja. Oh yang ini aja. Kalau Iya, kirim yang baru enggak bekelas dong. Oh iya. Ya kan ini kan punya aneh pribadi. Iya. Ini pinjam dulu, aneh mau transfer dulu isinya. Nanti aneh kasih aneh. Ntar dia tulis alamatnya, nanti kita kirimin tabletnya. Sip. Belum minta yang kecil deh, Mm-mm. supaya bisa dibawa tidur katanya. Oh iya. Siap. Ciao. Jangan lupa 300. Ya. Pak Ustadz, Ah, yang siap. 300 pegang aja. Aneh sedekain buat Pak Ustadz. Iya. Aneh aja Pak Ustadz. Jelek banget. Jangan dong masuk surga masa sendirian. Pak Ustadz kan udah tadi. Enggak udah tetap berdua. Oh, iya. Tetap berdua. Kang Komar, apa yang bisa dinasihatin buat kami berdua, buat pemirsa, buat kita-kita? Kalau saya prinsip hidup saya bermanfaat untuk orang lain. Intinya selagi saya masih bisa bermanfaat untuk orang lain, kenapa juga kita tidak melakukannya gitu? Karena amal yang tidak terputus salah satunya itu kan Ustaz ya, kalau nggak salah. Kita berbuat baik, apalagi saya melihat kejadian sekarang kan anak-anak sekarang subhanallah merinding akhlaknya. Akhlak anak-anak kita di bawah itu apalagi sekarang sangat memprihatinkan. Jadi memang Allah sudah menakdirkan seperti ini. Jadi alhamdulillah saya jadi lebih fokus untuk mendidik anak-anak di TPA saya dan alhamdulillah Allah memberikan izin juga. Tahun ini saya membuka TKIT. TKIT. TKIT insya Allah. Doain supaya Taman anak-anak deh. Iya. bisa berlanjut. Amin. Jadi udah punya berapa murid? 14 murid Ustaz, dan kebetulan memang karena kita prioritaskan untuk kalangan bawah gitu Ustaz ya. Jadi jangan sampai memberatkan, ya
untuk apa mereka seminim mungkin. Nah, saya punya pengalaman tuh deh. Gimana Pak Ustadz? Jadi dulu saya juga membangun seperti itu. Caranya adalah bener-bener rajinin minta doa dari anak-anak. Yang 14 anak itu pimpin doa. Pimpin doa. Mbak pimpin doa. Jadi ngomong gini, anak-anak doain ya TK kita biar bertingkat-tingkat, biar punya halaman yang luas, biar punya tanah yang gede, biar punya mobil antar jemput. Ya, amin dong, amin. Nah anak-anak tuh kalau bilang amin selesai. Terus begitu tiap hari didoain 14 anak yang pastinya nggak belum ada salahnya kan, pasti gede. Nah terus guru-gurunya ajak sholat malam. Nah, udah berapa guru sekarang yang ada? Baru satu Ustaz. Sebenarnya ada yang lebih simpel Pak Ustadz. Apa? Biar lebih cepat maju. Muridnya ada berapa? 14. 10 sedekain. Itu sisa 4. 4 itu jadi banyak. Pinter ya, pinter deh ini. Kan Pak Ustadz sering dengar. Kontrakan ada berapa? Tapi itu anak orang. Coba. Minta doanya maksudnya Pak Ustadz. Kita ada. Tapi ini benar pemirsa yang pada punya TK, yang pada punya sekolah, ya yang pada pengen sekolahnya gede, ajak terlibat di dalam ibadah dan doa. Nah, guru-gurunya tuh ajak sholat malam, guru-gurunya ajak sholat duha, guru-gurunya ajak buka puasa bareng, terus doa. Terus kalau nanti dapat bantuan dari orang misalkan dikasih 80 atau 100 sak semen, pakai 20 aja, 80 sak semennya sedekahin. Nanti tiba-tiba ada orang bilang begini, Pak, pindah aja ke tempat saya udah punya tanah, udah ada bangunannya, udah ada, wah udah rapi tuh. Biasanya begitu, benar begitu, insya Allah. Ya? Sebenarnya ada sih TPA kita ada kurang lebih 70 orang. Oh 70 udah ada. Yang khusus TPA dari SD sampai SMP. Tuh kan, baru nyetekain 10 dari 70. Udah ada duluan. Oh, udah ada duluan. Nah, kita berdoa nih Pak Ustadz. Sekalian kita doain juga untuk TK-nya Mas Koma. Ya, sama impiannya Habibie. Sama impiannya Habibie. Yang Habibie apa lagi impian yang paling deket ya? Ya itu sih yang pasti pengen komunitas ini yang aku bangun ini bisa berjalan karena emang bisa dibilang kita tuh gotong royong gitu dengan teman-teman yang mahasiswa itu, kita membangun dengan visi yang sama, membangun masyarakat yang inklusif, yaitu masyarakat yang ramah terhadap disabilitas. Amin. Gitu. Ini himbauan pemirsa buat pemirsa dan kita semua untuk mereka juga tidak minta dikasihani. Ya. Itu kan Bia? Betul. Tapi minta dihargai. Diberikan ruang mereka Diberikan untuk ruang. berkarya. Diberikan hak gitu Iya. ya. Insya Allah mudah-mudahan ini didengar oleh pemirsa semua di seluruh tanah air. Insya Allah yuk pemirsa kita berdoa yuk. Doa yang satu ini kalau bisa dibaca rutin 3 kali pagi, 3 kali malam, 3 kali pagi, 3 kali sore, 3 kali habis subuh, 3 kali habis maghrib. Karena belajar dari Pak Komar tadi, bala gak pernah bilang-bilang datangnya, musibah gak pernah bilang-bilang janjiannya, gak pernah. Nah, pemirsa kita baca bareng-bareng, ikutin saya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'ul alim. Dengan nama Allah, tidak ada yang bisa mencelakakan. Dengan nama Allah, tidak ada yang bisa mencelakakan. Di langit, juga di bumi. Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengetahui. Dibaca 3 kali habis subuh, dibaca 3 kali habis maghrib tiap hari, supaya Allah lindungi kita dari bencana-bencana yang tidak kita inginkan. Amin, Makasih amin, ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih. Aneh masih utang ya, utang BB ya. Pemirsa yang pada terkontak dengan BB saya, mohon maaf
Ini BB-nya udah disedekain. Mudah-mudahan manfaat di tangan antum, Syekh. Amin. Insyaallah. Apalin itu Qur'annya. Nanti kalau sudah apal Quran 30 juz, lapor sama Denny. Nah, Syekh, nanti Denny berangkatin umroh. Amin. Insyaallah. kita patungan. Patungan siap. Ada 300. Ya. Aneh sedekain lagi. Dah. Pak Omar, minta maaf lahir batin. Pak Bibi, Iya. makasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, salam sama teman-teman Iya. semua. Kapan-kapan kita ketemuan lagi. Amin. Makasih nih Total Alkit. Terima kasih. Makasih buat pesantren Al Mukriyah. Ini Ibu-ibu ibu-ibu dari Raudhatul Jannah. Terima kasih buat mamanya Habibi juga. Terima kasih. Buat kakek neneknya Sabita. Iya. Makasih. Dan buat pemirsa semua, saya Yusuf Mansur. Dan saya Denny Cagur. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.